Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini, NIM 2019-12176, kelas pengauditan 1 4T, dosen pengampu, Bu Alfiani Nurhidayanti SE, MSI, AKT. Di sini saya akan menjelaskan kasus Enron KAP Arthur Andersen. Kasus Enron KAP Arthur Andersen. 1. Ada kronologi kasus. 2. Lembaga-lembaga eksternal yang ikut bertanggung jawab atas kasus Enron KAP Arthur Andersen. Yang ketiga, ada kode etik audit yang dilanggar. Yang keempat, ada dampak akibat kasus Enron dan KAP Andersen. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Yang pertama, kronologi kasus. Enron dibentuk pada tahun 1985 oleh sebuah perusahaan Houston Natural Gas dengan Internorth atau penyalur gas alam melalui pipa. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik senilai $2 miliar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Research, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari $2 miliar menjadi $7 miliar, dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Tidak cukup dengan prestasi tersebut, Enron membentuk pula Enron Online atau EOL pada bulan Oktober 1999. EOL merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Dalam sekejap, EOL berhasil melaksanakan transaksi senilai $335 miliar pada tahun 2000. Pada Januari 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi. Dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Enron membiayai ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini, walaupun keuntungannya belum nampak. Namun, harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi $40, bahkan meningkat menjadi $90,56, sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai one of the most admired and innovative companies in the world, atau perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001. Dan 2 hari kemudian, pada 2 Desember, di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen, yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat yang jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang sebesar $31,2 miliar.
Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard di antaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar Amerika Serikat, padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Enron masih ada sampai sekarang dan mengoperasikan segelintir aset penting dan membuat persiapan-persiapan untuk penjualan atau spin-off sisa-sisa bisnisnya. Enron muncul dari kebangkrutan pada November 2004 setelah salah satu kasus kebangkrutan terbesar dan paling rumit dalam sejarah Amerika Serikat. Sejak itu, Enron menjadi lambang populer dari penipuan dan korupsi korporasi yang dilakukan secara sengaja. Jeffrey C. Killing menjelaskan kebangkrutan Enron disebabkan terganggunya proses bisnis akibat kredit rating perusahaan menurun pada November 2001. Hal ini dikarenakan sebagai perusahaan trading membutuhkan rating nilai investasi untuk melakukan perdagangan dengan perusahaan yang lain. Tidak ada nilai yang baik, maka tidak akan ada perdagangan. Jadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan hutangnya yang terlalu besar, yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca, kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca. Hutangnya tidak hanya sebesar 13 juta dolar, tetapi bertambah hingga sebesar 38 juta dolar. Berikut ada lembaga-lembaga eksternal yang ikut bertanggung jawab atas kasus Enron KAP Arthur Andersen. Yang pertama, auditor. Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar, adalah kantor akuntan Enron. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron memenuhi GAAP atau tidak. Andersen disewa dan dibayar oleh Enron. Andersen juga menyediakan konsultasi untuk Enron, di mana hal ini melebihi wewenang dari angkutan publik umumnya. Selain itu, Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron, senilai 5 juta dolar untuk biaya audit dan 50 juta dolar untuk biaya konsultasi. Yang kedua ada konsultan hukum. Konsultan hukum Enron, khususnya Vincent N. Elkins, juga disewa oleh Enron. Konsultan hukum ini bertanggung jawab untuk menyediakan opini hukum atas strategi, struktur, dan legalitas umum atas semua yang dilakukan oleh Enron. 3. Regulator. Enron sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar energi diawasi oleh Federal Energy Regulatory Commission atau FERC. Hal ini dikarenakan Enron melakukan aktivitasnya dalam perdagangan listrik tidak di satu negara, yaitu antar negara. Yang keempat ada pasar ekuitas. Sebagai perusahaan publik, Enron diharuskan mengikuti peraturan dari SEC. Akan tetapi dalam pengawasannya, SEC tidak melakukan investigasi secara mendalam atau melakukan konfirmasi ulang terhadap Enron. SEC hanya mengandalkan pada testimoni yang dibuat oleh lembaga lain seperti audit perusahaan Arthur Andersen. Sedangkan NYSE mengharuskan Enron memenuhi peraturan perdagangan di NYSE. Berbeda dengan SEC, NYSE tidak hanya melakukan verifikasi First-Din. Yang terakhir ada pasar hutang. Enron, seperti perusahaan lainnya, menginginkan dan membutuhkan sebuah nilai rating, sehingga Enron membayar Standard & Poor's serta Moody's untuk memberikan nilai rating. Rating ini dibutuhkan untuk sekuritas hutang perusahaan yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar. Yang ketiga ada kode etik audit yang dilanggar. Kode etik audit yang dilanggar. Lalu, apa yang dituai oleh Enron dan KAP Andersen dari sebuah ketidakjujuran membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan,
mendistorsi objektif dan dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan. Kebohongan atau dari pihak praktis bisnis yang tidak etik adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Pada etik audit yang dilanggar, yang pertama, integritas. Agensi teori. Anderson sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu informasi mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Yang kedua, objektivitas pihak agen. Dalam hal ini, manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, ada dampak dari kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Yang pertama, ada pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Yang kedua, perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. Yang terakhir, kesimpulan. Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron dan adalah editor. Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan, sehingga merugikan berbagai pihak dari pihak eksternal, seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi-manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.